Baik, kembali lagi di channel Semua Tentang Bali. Kali ini kita akan melanjutkan video sebelumnya, yaitu tentang bagaimana cara nukup layangan janggan knockdown. Di video sebelumnya kita sudah membagikan bagaimana cara nukup bantang sayapnya atau bantang pecukannya. Sekarang kita akan lanjut bagaimana cara nukup bagian kibul. Bagian kibul sekarang kita akan lihatkan bagaimana cara nukupnya. Step pertama apa enggak? Yang perlu disiapkan velcro, 2 velcro ya. 1 nanti ditempel di bagian as kibulnya ini, dan 1 lagi kita tempel di bagian as bantang atasnya di sini. Oke, mungkin bisa langsung ditempel. Berarti untuk hal-hal yang perlu disiapkan untuk nukup kibulnya itu velcro, dan yang pasti kain kibulnya. Kain kibulnya yang sudah dijahit di tukang jahit ya. Kalau nggak nyait kibulnya tadi itu khusus tukang jahit layang atau bebas sebenarnya? Bebas sih. Yang penting dia bisa jahit tekung ya. Oh, yang penting dia bisa jahit seperti permintaan kita gitu ya. Oke, ini udah ditempel 1. Nanti ini isi disulam nggak? Ya, disulam atau diikat pakai tali. Sekarang kita tempel yang bagian atas. Ya, sudah ditempel. Dan selanjutnya disulam atau dijahit atau diikat. Kita siapkan dulu benangnya. Jadi cara penyulamannya itu gimana? Dililit aja ya. Ini di ujungnya diikat biasa, terus dililit. Oh, intinya biar gak mudah lepas velcro-nya. Dililit sampai ujung, di ujung diikat lagi. Ya, udah sih nggak? Udah ya, simpel. Ini juga yang bawah sama seperti yang di atas prosesnya. Kita akan ikat dulu. Nanti kita lanjut di step selanjutnya. Oke, tadi setelah selesai diikat atau disulam, diukur velcro yang satu sisinya lagi, terus ditempelkan. Diukur pasnya, ditempelkan. Ini juga sama, tempelkan. Yang di atas juga tempelkan ya. Nanti akan ditempel kain ya. Oke, sekarang kita lanjut ke step berikutnya. Oke, tadi setelah pemasang velcro yang hitam di bantang as bawahnya dan atas, sekarang kita lanjut pemasangan velcro di bagian bantang bawahnya ya. Coba bisa dilihat sebentar Pak tuh. Ini ada velcro warna putih ya. Ini dilanjutkan, ini kan tadi yang hitam sampai sini, sampai di asnya itu, sekarang dilanjut ya betul ya? Ya. Lanjut dipasang sampai di bagian di ujung knockdown untuk bantang bangkiangnya nih, bantang lesnya ini sampai sini velcro-nya. Ini sudah dilem dan juga disulam. Sama juga di sisi yang sana ya betul ya? Ya. Di posisinya juga sama seperti ini. Yang posisi yang di sebelah sana juga sama. Sebelah kiri. Nanti juga yang di atas kan juga, nanti juga yang di atas kan isi betul ya? Isi juga. Diisi dari sini sampai
di sini juga Iya. sampai di knockdown kondonya. Ya, kita akan pasang dulu prosesnya sama pemasangannya seperti tadi. Nanti kita lanjut di step berikutnya. Baik, sekarang kita lanjut setelah tadi selesai pemasangan velcro seperti ini. Sekarang kita lanjut untuk nukup bagian kibulnya. Ini sudah ada kain yang sudah dijahit sebelumnya pakai dua warna, hitam atasnya dan putih bawahnya. Dijahitnya itu agak melengkung ya, agak melengkung. Hitamnya itu agak melengkung. Bagian ininya agak lengkung. Bagian apa namanya? Bagian sabuknya ini. Ya ini. Agak lengkung lah, seperti layang-layang yang biasanya begitu. Ya, langsung step pertama. Sama tukang kayu ada. Itu dipotong. Oh, berarti potong bagian tengah itu nggak? Biar bisa masuk ke sini. Untuk di bagian cagak itu ya. Oke. Di sini kita nukupnya ini pakai kain parasut. Tapi sebenarnya untuk jangan biar bagus tuh pakai kain TC ya. Pelek. Apa? TSM. Apa tuh ke TSM? TSM kayu ya. Kain juga beda sama peles. Juga. KTSM. TC, KTSM, parasut, peles. Oke, di setel biar pas. Bagian paling susah di keyboardnya nih di saat ini ya, sekarang nih ya, di nyetel biar posisinya pas itu ya. Jadi harus hati-hati. Kali ini kita ada 3 orang. Tangga dapat tuh, dan ada Pak Ageng sana, Anjay. Udah pas stylenya tadi itu nggak? Udah dapat artinya. Sekarang di lemnya itu velcro-nya ya. Kita lihat. Aduh. Ya. Velcro-nya dikasih lem.
Setelah dikasih lem, ditempel. Ya, tempel kayu. Tempel kainnya. Oke, kita akan percepat videonya. Proses pengeleman dan penempelan kain. Oke, setelah selesai men-setting atau menyetel kainnya di atas ini, dilem. Ini sudah dilem di velcro-nya, nanti tinggal dipotong. Terus di bagian bawah ini dikencang ya, ditarik dan dikancing pakai jarum untuk megang aja ya. Ya tuh kayak gitu. Juga ini di tengah ada, dipegang pakai jarum, dikancing kayak gini biar kelihatan bentuk kainnya. Nanti setelah itu sekarang dilem. Berarti layangnya dibalik atau gimana? Oh, berarti sekarang kita balik dulu layangannya. Nanti kita lanjut ke proses pengeleman. Oke, sekarang layangannya sudah dibalik dan kita lanjut. Sekarang itu proses pengeleman. Dikasih lem di bantang yang paling bawah ini, ya betul ya? Kasih lempok, nanti akan ditempel kain dan juga dipotong. Ya, ini sudah dipotong bagian sampingnya dan dibuat potong-potongan kayak gini agar nanti tujuannya mempermudah mempermudah pengeleman biar bagus. Kencangnya biar bagus ya, dipotong seperti itu. Kita pakai gunting. Yes, setelah dipotong seperti itu, nanti dibuat potong-potongan seperti ini sebelum dilem. Terutama di bagian yang lengkung, di bagian yang bengkok seperti lesnya ini, bangkang ini dibuat potong-potongan seperti ini. Oke, kita lanjut dulu pengelemannya. Nanti kita lanjut di step berikutnya. Ya, ini setelah dilem, setelah semua diisi lem, kita ditempel, dilem, direkatkan kayak gini. Dan juga nanti di samping ini juga direkatkan. Ya, ini juga bisa dipakai velcro ya. Sampingnya ini kalau mau pakai velcro biar bisa dibuka, juga bisa pakai velcro sininya. Termasuk di bawahnya ini bisa pakai velcro. Bisa juga di bawahnya ini juga bisa pakai velcro hingga bantangnya bisa lepas. Ini juga bisa pakai velcro, atau biar nggak pakai velcro dilem juga bisa. Dilem kayak gini juga bisa, dilem seperti ini juga bisa. Atau mau yang pakai velcro di sininya aja, di sini dilem juga bisa ya. Kalau mau pakai velcro di sininya aja, di sini dilem bisa juga. Mau keduanya dilem bisa juga. Mau keduanya pakai velcro bisa juga. Sesuai kebutuhan dan keinginan. Iya, sesuai keinginan masing-masing.
ini bagian bawah. Ya. Jadi ini kan ada dua bantang ekornya ini, bantang bawahnya ini. Satu ditempelin kain, yang atasnya ini nanti untuk ikat glebernya ya, untuk ikat ekornya glebernya. Nanti ikat di sini. Ya, ini lanjut proses pengeleman. Setelah proses pengeleman ini selesai, apa lagi nggak? Dijahit. Dijahit sama kayak jahit bantang sayap tuh nggak? Sama ya. Oke. Nanti kita lihat proses penjahitannya sedikit. Berarti ini nanti dipotong rapi lagi nggak? Potong rapi, baru dijahit ya. Potong rapi dulu, baru dijahit. Oke, nanti kita lanjut di proses penjahitan. Karena ini pengelemannya ya dilem biasalah, dilekatkan kayak gini. Oke, setelah semua dilem, ini dilem udah, di bawahnya udah, di sisi sana juga udah dilem. Sekarang kita lanjut, ini ada sedikit detail di knockdown, di bagian knockdown bantang apa namanya, bantang bangkiangnya itu dikasih velcro. Nanti ini dilem kayak gini ya, dilem kayak gini, nanti bisa dilepas, terus ini lepasnya itu ditarik. Kalau ini nggak diisi velcro, dilem, jadinya nggak bisa lepas ya. Oke. Ada detail velcro kecil dikit seperti itu. Kalau sampai sini aja, jangan sampai sini, jelek ya. Nih, yang hitam ini. Boleh? Boleh sih ya. Tapi kurang gini ya, bangkiannya kurang nyambung. Ya, kelihatannya kurang nyambung. Ya. Ya. Nah. Ya, nanti kan ini bisa dilepas, pas bagian knockdownnya ini bisa dilepas, thread kayak gitu. Terus bantang lesnya bisa ditarik lepasnya. Sama juga di sisi yang sebelahnya sama kayak gitu. Oke, habis itu apa lagi nggak? Potong rapi. Setelah potong rapi dijahit. Oke, siap. Oke, sekarang ini kita sudah potong rapi. Kainnya udah dipotong rapi semua. Ya, dan sekarang kita lanjut ke proses penjahitan. Jadi yang pertama diikat di ujung, terus kita mulai proses penjahitan. Ya betul. Untuk jenis jahitannya bebas atau gimana? Yang penting kan kuat aja ya. Sama 3 juga tuh. Oh, kalau ini sama yang kayak sebelumnya, 3 kayak gitu. Tapi kalau mungkin semeton mau jahitan yang berbeda kan Boleh, bisa ya. Bisa. Yang penting kan kuat. Intinya kuat. Oke. Oke, jadi beginilah penjahitannya, agak kurang jelas kelihatannya karena benangnya putih juga kainnya putih. Saru dia. Tapi saya kira semeton udah bisa lah. Oh nih, ini kita lihat sini yang hitam. Mau jahit seperti ini juga boleh. Kan bebas yang ya jahitannya ya. Yang penting kuat kan. Tapi kalau di les usahain kayak gini. Oh, kalau di lesnya usahain jahitannya kayak gini. Biar gini kayaknya nih, biar rapat semuanya. Oh, biar rapat. Oke. Kalau lebih rapat lebih bagus. Berarti kalau jahitannya itu lebih rapat, lebih bagus. Ya, seperti inilah proses penjahitan. Di sana juga lagi dijahit. Di sana dijahit. Berarti setelah proses penjahitan ini selesai, udah selesai ya? Udah semua. Oke. Saya kira sudah jelas bagaimana cara nukup di bagian keyboardnya. Ini proses terakhir, proses penjahitan. Sudah cukup jelas. Mungkin sampai di sini dulu video untuk nukup layangan janggan.
Nanti mungkin setelah ini kita lanjut ke video yang lainnya, masih tentang layangan. Jika teman-teman ada yang ditanyakan atau punya pendapat lain, bisa di komen di bawah. Nanti kita akan balas sebisanya, pasti dibalas. Jangan lupa di like dan juga di subscribe. Follow juga Instagram semua tentang bali.id, Instagram angga188_bali, dan juga mungkin berkenan follow Instagram pribadi Tiang di wahyu.stb. Oke, sampai di sini dulu. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu di next video. Sukses semua.